kami dari kelompok 4 akan menampilkan video wawancara berkaitan dengan tugas bahasa Indonesia. Anggota kelompok kami yaitu ada saya Ria Arispudianti dengan NIM 20523 1237 dari kelas PBS 1F. Lalu selanjutnya, perkenalkan, nama saya Faiza Muramiki Alika Putri dari kelas 1F Perbankan Syariah dengan NIM 205231236. Perkenalkan, nama Siskar Ayu Setiawan dengan NIM 205231240 dari kelas 1F jurusan Perbankan Syariah. Perkenalkan, nama saya Puspita Desiani, NIM 205231238 dari kelas Perbankan Syariah 1F. Perkenalkan, nama saya Imam Hanafi, NIM 205231239 dari kelas Perbankan Syariah 1F. Akan menyampaikan materi tentang wawancara. Wawancara dalam bahasa Inggris adalah interview, merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dan dari pewawancara kepada narasumber. Ditinjau dari segi pelaksanaannya, wawancara dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, wawancara bebas. Dalam wawancara bebas, pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada responden. Namun harus diperhatikan bahwa pertanyaan itu berhubungan dengan data-data yang diinginkan. Jika tidak hati-hati, kadang-kadang arah pertanyaannya tidak terkendali. Yang kedua, wawancara terpimpin. Dalam wawancara terpimpin, pewawancara sudah dibekali dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan terperinci. Yang ketiga, wawancara bebas terpimpin. Dalam wawancara bebas terpimpin, pewawancara mengkombinasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin, yang dalam pelaksanaannya, pewawancara sudah membawa pedoman tentang apa-apa yang ditanyakan secara garis besar. Fungsi wawancara. Seperti disebutkan dalam penjelasan definisi wawancara di atas, fungsi wawancara pada umumnya adalah mengumpulkan informasi dari sumbernya. Secara keseluruhan, berikut ini adalah beberapa fungsi wawancara. Pertama, menghindari kesalahan dan kesimpangsiuran informasi atau data yang membingungkan. Yang kedua, informasi atau data dari hasil wawancara saling melengkapi dengan informasi awal. Yang ketiga, mendapatkan informasi yang lengkap, akurat, jujur, dan mendalam. Yang keempat, memperoleh informasi dan data yang seimbang dan objektif. Yang kelima, mengeksplorasi kemungkinan perspektif baru tentang suatu masalah. Tujuan wawancara. Tujuan wawancara secara umum adalah untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dari narasumber dengan mengadakan serangkaian pertanyaan spesifik kepada narasumber. Secara khusus, berikut adalah beberapa tujuan wawancara. Pertama, mengeksplorasi dan memperoleh informasi atau data primer dari orang pertama. Yang kedua, untuk melengkapi informasi atau data yang dikumpulkan dari metode atau teknik pengumpulan data lainnya. Yang ketiga, untuk mendapatkan konfirmasi dengan menguji hasil pengumpulan data. Manfaat wawancara. Dalam implementasinya, wawancara merupakan komunikasi interpersonal yang membantu kita untuk
Yang pertama, berkenalan dengan orang-orang yang istimewa dalam profesi, pribadi, atau karya dan sumbangannya kepada masyarakat. Yang kedua, menambah wawasan, pikiran, dan hidup. Yang ketiga, memberi inspirasi dan memotivasi diri. Yang keempat, memotivasi menjadi manusia yang lebih bermutu, serta mau memberi sumbangan yang berarti dalam hidup bersosial. Struktur wawancara yang baik dan benar. Wawancara yang baik dan benar mempunyai struktur, yaitu bagian awal, opening atau beginning, bagian tengah, middle atau body, bagian penutup, end atau closing, dan terakhir, bagian tindak lanjut atau follow up. Awal wawancara atau opening. Awal wawancara adalah bagian permulaan wawancara dan merupakan orientasi tentang apa yang akan dibahas, dibicarakan, dilakukan, dan terjadi dalam sesi wawancara. Awal wawancara berfungsi untuk menciptakan dan membangun hubungan baik antara pewawancara dan pihak yang diwawancarai atau narasumber, serta membuat keduanya yang terlibat dalam wawancara dapat menjadi bebas, leluasa, tidak terhambat, serta berkomunikasi terjalin dengan jujur, tulus, dan enak. Hal ini dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama, menciptakan suasana saling percaya dan saling berkehendak baik. Dan yang kedua, menjelaskan maksud dan tujuan dari wawancara tersebut. Yang kedua, tengah wawancara atau body. Tengah wawancara adalah tubuh wawancara dan merupakan bagian inti dari wawancara. Memakan sebagian besar waktu wawancara dan pewawancara dan yang diwawancarai saling berkomunikasi, saling bertanya, menjawab pertanyaan, saling berbicara, dan saling menanggapi. Poin pentingnya yaitu pewawancara dan pihak yang diwawancarai sungguh-sungguh get down the business dengan maksud dan lingkup wawancara yang telah disepakati. Yang ketiga, akhir wawancara atau closing. Akhir wawancara adalah kesimpulan dan penutup wawancara. Pada sesi akhir wawancara, sesudah wawancara dirasa cukup dan berhasil, lalu pewawancara meringkas isi-isinya dan pokok-pokoknya, menjelaskan apa yang akan dilakukan dengan hasil wawancara tersebut, dan tindak lanjut apa yang akan dilakukan pewawancara, dan apa yang diharapkan dari narasumber. Yang keempat, tindak lanjut wawancara atau follow up. Pada tahap tindak lanjut wawancara, yaitu mencakup apa yang akan dilakukan selanjutnya dengan hasil wawancara tersebut. Contoh tindak lanjut yang akan dilakukan oleh pewawancara, misalnya: yang pertama, hasil wawancara dimuat di majalah, surat kabar, atau media online. Yang kedua, hasil wawancara ditayangkan di TV atau disebarkan di YouTube dan sosial media. Yang ketiga, hasil wawancara tersebut digunakan sebagai bahan karangan, skripsi, tesis, disertasi, atau buku.
Yang terakhir, hasil wawancara hanya dijadikan dokumentasi dan disimpan untuk sesuai keperluan di masa depan. Demikian penjelasan dari materi wawancara. Lalu di sini kami kelompok 4 membuat video contoh wawancara yang baik dan benar. Selamat menyaksikan. Dari COVID ya, apalagi kan sekarang musimnya lagi COVID, kita nggak tahu itu rumahnya dari mana. Tapi selain itu juga ada dampak negatifnya, kita belajar tidak efektif, ya ada materi yang paham, ada yang tidak. Terus apa lagi ya? Kadang kalau belajar dari suka lambat, jadi ya susah terlambat. Kasian juga nanti yang daerah pedesaan filosofi yang pas mati lampu atau bisa sinyal itu kan jadi terkendala ya saat kita lagi meet atau zoom sama dosennya. Kalau gambar, katanya menjadikan orang alhamdulillah sudah dapat sih. Alhamdulillah sudah dapat semuanya dari kan kemarin habis tutor sama HP ya, semuanya udah dapat semuanya. Jadi bisa kendalanya sedikit teratasi. Kalau pribadinya, memang kamu punya offline atau kalau saya lebih suka offline sih, bisa ketemu temen, terus kalau tanya guru gampang, gak usah mikir kuota lagi, gak usah mikir jaringan, terus juga ini lebih cepat aja kalau offline itu belajarnya. Memang setiap Sama sih sebenarnya, bahkan sekarang memang lagi kondisinya lagi nggak memungkinkan kita buat offline. Jadi ya mau nggak mau kita harus ikuti protokol juga dari pemerintah untuk kita kuliah sekolah online. Dan tahun 2021 tahun depan akan mulai normal. Kalian sudah mendengar ini? udah dari berita-berita ini. Saya sih ya sejak kemarin katanya, saya juga udah tanya dosen pembimbingnya ya, katanya bakalan normal, tapi untuk waktunya itu belum tahu tepatnya, tanggalnya juga belum tahu, masih dimusyawarin sama rektor kampus. Menghadapi normal tahun depan, kira-kira Bapak sekalian